Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodikin dengan NIM 2002084. Video ini dibuat untuk memenuhi kuis mata kuliah Teori Bahasa Otomata semester 5 kelas TI 5C. Di sini kita memiliki soal yaitu mengubah dari NLA ke DFA ya. Di sini dari soal kita memiliki sebuah tabel dengan keterangan state-nya adalah 4, yaitu key 0, key 1 dan key 3 ya. Key 0, key 1 dan key 2. Kemudian di sini juga ada nilai A dan B. Kemudian state awalnya dimulai dari 0 dan finishnya dimulai atau F di sini seperti yang ada di foto F. Ini adalah key 1 ya. Key 1 adalah state akhir atau finish. S ini adalah state awal. Di sini pertama kita memiliki soal seperti ini tabelnya. Ini key 0, terus nilai A adalah key 1, key 2, kemudian key 0, nilai B adalah key 2, kemudian key 1, A-nya adalah key 1, kemudian key 1B, key 2, kemudian key 2A 0, himpunan kosong, key 2B, key 0 dan key 2. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih sedikit kita besarkan biar nampak gambarnya ini ya. Nah, kemudian di sini kita buatkan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya lupa menggambar state awalnya adalah key 0 ya. Ini harus ada startnya di sini, harusnya seperti itu. Di sini ada start, anak panah masuk dari awal dari key 0, kemudian masuk kita ikuti tabel. Kita buat dulu ya, pertama langkah awal membuat gambar adalah key 0, key 1 dan key 2. Kemudian baru kita buat anak panahnya. Seharusnya di sini ada anak panah, tadi saya lupa membuatnya. Kemudian dari key 0 kita lihat di tabel key 0 ke key 1, key 2. Kita buat saja ini panah key 0, key 1. Maka dia anak panahnya seperti ini ya. Key 0 ke key 1 buat anak panah masuk ke sini, nilainya A. Kemudian key 0 key 2 nilainya B. Kita buat lagi dari sini ke sini. Ini key 0 ke key 2 kita buat nilainya B. Kemudian dari key 1 yang nilai A adalah ke key 1 lagi, maka kita buat anak panah masuk sendiri ke dalam ini dengan nilai A. Kemudian key 1 ke key 2, maka anak panah ini nilainya B. Key 1 key 2 ya. Kemudian key 2 key A kosong, berarti tidak ada anak panah. Dari key 2 ke A, nilai key 2 A kosong. Kemudian key 2 itu ada ke key 0 dan key 2, maka kita buat lagi key 2 nya untuk anak panahnya sendiri di sini B. Kemudian dia ke key 0 seperti ini. Ini juga ditambah lagi B, kan tadi sudah ada lintasan A. Ini ya salah, ini yang di atas ya salah, kebalik. Nah, ini kita tambah B. Kemudian kita tentukan jumlah state DFA. Ini kan ada 3 state, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka untuk menentukan state DFA nya adalah 2 pangkat 3 sampai dengan 8 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke. Yang kalau kita susun, kemungkinan pasangan yang bisa berpasangan adalah ini key 0, key 1, key 2, key 0, key 1, key 0, key 2, key 1, key 2, key 0, key 1, key 2 dan himpunan kosong. Lalu kita buat tabel transisi dari himpunan ini ya. Nah, kita buat tabelnya. Ini tabelnya kita susun ini key 0, key 1 sampai himpunan kosong. Kemudian kita buat nilai A dan B. Key 0, key 1, key 2 nilainya A, key 0, key 2 nilainya B. Kemudian key 1 A, key 1 ke key 1 nilainya A, key 1 ke key 2 nilainya B, key 2 ke himpunan kosong nilainya A, key 2 ke key 0, key 2 nilainya B. Seperti itu ya. Ini nanti digabungin, ditambahin bawah terus sampai dia himpunan kosong. Kemudian kita lihat di sini
di soal adalah state awal itu adalah Q0, di soal state awalnya adalah Q0, dan state akhirnya kan tadi Q1. Maka setelah kita buat seperti ini, maka state akhirnya adalah yang mengandung Q1. Bisa kita lihat sendiri yang ada Q1 nya adalah Q1, Q0, Q1, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Lanjut ke gambar DFA. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini, gambar yang kita buat, yang saya buat. Nah, ini dari Q0. Seperti pada tabel tadi, Q0 kan menuju ke Q1 tidak ada. Yang ada adalah menuju ke Q2 langsung, nilainya B. Kita buat di sini B, Q0, Q2, B. Kemudian Q0 juga ada menuju ke Q1, Q2 yang nilai A. Kita buat di sini. Kemudian lanjut Q1 ini ada ke Q2 nilainya B. Kemudian Q1 ke Q1 juga ada nilainya A. Kemudian Q1 ke yang lain tidak ada lagi. Oke, lanjut ke Q2. Dari Q2 ini menujunya ke himpunan kosong 1 nilainya A. Q2 ke Q0 dan Q2 nilainya B. Di sini kita contoh lihat di tabel ya. Kita contohkan di tabel. Mana tadi? Ini ya, yang anggap saja ini Q2 ke Q0 Q2 ada apa tidak? Kita lihat di sini Q0 bukan Q0 ya, Q2 ke Q0 Q2 nilainya B ada, terus ke Q2 ke himpunan kosong ini ya, Q2 ke himpunan kosong seperti itu ya. Nah, setelah kita buat gambarnya seperti ini, lalu kita reduksi. Reduksi itu apa? Reduksi itu adalah pengurangan atau yang tidak ada dapat input, yang tidak ada panah ke dalam lingkaran ini, tidak ada panahnya, atau yang dia terputus dari Q0, dari Q1, dari state awal ya. Seperti lihat di sini, yang pertama ini udah pasti kita, yang pertama ini ya, karena ini tidak ada input sama sekali, tidak ada panah yang masuk. Kemudian ini tidak ada panah yang masuk. Kemudian yang lainnya semua ada panah yang masuk dan berkesinambungan dari Q0 ya, Q0 Q1, kemudian Q1 Q2, Q2 ke himpunan kosong ada, kemudian Q0 Q1, Q0 Q1 Q2, kemudian Q1 Q2 ke Q0 Q2 ada, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian kita cek ekuivalen. Maka ini yang tidak tadi kita coret ya, di gambar ini saya coret dan ini saya coret, Q2 yang saya coret, ini direduksi, berarti ini tidak termasuk. Kemudian cek ekuivalennya adalah di sini di soal yang pertama. Kita coba input string A misalkan. Ini saya contoh A ya. A, maka A diterima ya, karena ini A. Q0 langsung ke Q1 adalah state akhir A, maka diterima input A. Kemudian kita coba di sini A Q0 ke Q0 nilai A mana? Ya, ini diterima. Ini gambarnya saya lupa lagi, Masya Allah. Ini harusnya ini lingkaran 2 ini, karena ini state akhir ini. Q0 ke Q1 Q2 ini state akhir ini. Nah, ini diterima harusnya ya. Untuk yang gambar tadi saya lupa. Ini sebenarnya bisa diterima, bisa tidak. A kan bisa diterima kalau dia melalui ini diterima, kalau yang ini kan tidak, berarti bisa diterima, bisa tidak. Yang ini diterima, maka dia ekuivalen. Itu ya, itu yang bisa saya jelaskan, dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.